Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Kita bertemu lagi di pertemuan kali ini. Ibu akan bahas tentang bagaimana praktikum dengan menggunakan metode elektrografimetri. Pertemuan sebelumnya kita sudah bahas tentang elektrografimetri. Nah, sekarang kita akan lihat bagaimana praktikum dengan metode elektrografimetri, yaitu penetapan kadar CO2+ dengan metode elektrografimetri. Adapun tujuan dari praktikum ini adalah menentukan kadar CO2+ dalam sampel dengan metode elektrografimetri. Prinsip percobaannya, sejumlah larutan tertentu CO2+ dielektrolisis pada suasana asam dengan menggunakan katoda yang telah diketahui beratnya. Pada katoda, CO2+ tereduksi menjadi Cu. Berat Cu didapat dari selisih antara berat katoda sebelum dan sesudah elektrolisis, sehingga kadar CO2+ dapat dihitung. Kita lihat sedikit tentang dasar teorinya. Ibu mengingatkan kembali bahwa elektrografimetri adalah salah satu metode analisis kuantitatif berdasarkan pada pengendapan zat menggunakan arus listrik. Pada elektroda, dengan bantuan arus listrik dapat digunakan untuk menentukan kadar suatu logam tertentu dalam larutannya. Alat elektrografimetri ini bekerja pada prinsip elektrolisis, di mana pemberian arus listrik menyebabkan reaksi reduksi terjadi di katoda dan reaksi oksidasi terjadi di anoda, sehingga terjadi proses elektrolisis, sehingga nanti logam akan mengendap di katoda. Secara analisis kuantitatif, secara elektrografimetri, komponen yang dianalisis diendapkan pada suatu elektroda yang telah diketahui beratnya, dan kemudian setelah pengendapan sempurna, kembali dilakukan penimbangan elektroda beserta endapannya. Endapan harus kuat, menempel padat dan halus, sehingga bila dilakukan pencucian, pengeringan, serta penimbangan, tidak mengalami kehilangan berat. Selain itu, sistem ini harus menggunakan elektroda yang inert. Inert itu artinya tidak ikut bereaksi. Umumnya dipakai elektroda. Bagan alat elektrografimetri sebagai berikut. Ya, ini terdiri dari arus searah. Kita bisa gunakan batu baterai atau kita gunakan power supply ya. Nah, kemudian dengan ampermeter, ya kita ukur dengan voltmeter, kemudian ada gelas kimia, kemudian ini adalah yang berbentuk jala adalah sebagai katoda dan yang di dalamnya adalah sebagai anoda. Nah, prinsip kerja dari alat elektrografimetri, voltase dari sumber arus baterai yang diperlukan untuk elektroda itu diukur dengan voltmeter dengan bantuan tahanan geser. Katoda berupa gulungan kawat platina, sedangkan anoda berupa kawat platina berbentuk spiral. Anoda diletakkan tepat di tengah-tengah gulungan platina, katoda untuk memperoleh medan listrik yang merata dan menghasilkan endapan logam yang seragam. Kita lihat sekarang aplikasi elektrografimetri. Pemakaian elektrografimetri yang paling sering adalah untuk pemisahan dan analisis Cu. Reaksi yang terjadi di katoda itu akan terjadi reaksi reduksi, yaitu Cu2+ tambah 2 elektron menjadi Cu dengan E0 0,337 volt. Kemudian H+ tambah elektron menjadi setengah H2, E0 sama dengan 0 volt. Sedangkan di anoda adalah reaksinya oksidasi, di mana H2O itu akan menjadi setengah O2 tambah 2H+ tambah 2 elektron dengan E0 sama dengan 1,23 volt. Reaksi totalnya adalah CO2+ ditambah H2O akan menghasilkan Cu ditambah setengah O2 ditambah 2H+.
Harga enol untuk oksidasi 2SO4 2- menjadi S2O8 2- tambah 2 elektron adalah 2,1 volt. Harga ini lebih positif daripada potensial yang diperlukan untuk oksidasi air sebagai solvent. Oleh karena itu, ion sulfat bukan merupakan spesies elektroaktif dalam larutan berair. Potensial tiap setengah sel dapat dihitung dengan persamaan elektrolisis CU. Nitrat yang digunakan harus bebas nitrit karena adanya nitrit dapat menyulitkan melekatnya endapan pada katoda. Untuk menghilangkan nitrit ke dalam larutan ditambahkan urem atau asam sulfama. Atau bisa juga dipanaskan sampai nanti ada gas yang warna coklatnya hilang. Kotoran-kotoran yang melekat pada elektroda harus dibersihkan karena dapat menyebabkan endapan kusam. Arus yang terlalu besar itu dapat menyebabkan endapan menjadi kasar. Nah, elektrolisis CU ini bisa ada secara lambat, juga ada dengan cara cepat. Cara lambat itu tanpa pengadukan. Elektrolisis CU dilakukan pada potensial 2-2,5 volt dengan arus 0,3 ampere. Dilakukan selama 1 malam. Ini untuk pemisahan CU sekitar 0,2-0,5 gram. Untuk mengontrol adanya CU digunakan larutan keempat FeCN6 kali. Jika masih berwarna coklat, elektrolisis dilanjutkan. Cara cepat itu dengan pengadukan. Elektrolisis dilakukan dengan potensial 3-4 volt dengan arus sebesar 0,4-2 ampere. Elektrolisis bisa dilakukan selama 15-20 menit. Kita lihat sekarang alat dan bahan yang akan digunakan. Alatnya diantaranya ada penjepit cawan, botol semprot, kaca arloji, pipet tetes, eksikator, neraca analitik, dan oven. Ada pipet seukuran 5 mili, gelas kimia 100 dan 500 mili, kemudian ada stirrer magnet, itu sebagai pengaduknya, pengaduk listrik ya. Kemudian ada elektroda. Ada penjepit buaya, kemudian ada power supply, dan bahan yang digunakan ada larutan sampel CO2+, ada alkohol 95%, dan aseton. Kemudian ada HNO3 1:1, ada HNO3 bebas NO2. Kemudian ada larutan alat dan bahan. Kalau kita lihat di sini di gambarnya bisa kelihatan bahwa elektrodanya yang digunakan sebagai katoda adalah platina yang berbentuk jala. Kemudian anodanya ini berbentuk spiral. Kemudian ada open. Kita lihat langkah kerjanya. Pertama, rendam elektroda platina yang sebagai katoda kotor yaitu dalam HNO3 1:1 selama 2 menit. Lalu dibilas dengan alkohol dan aseton. Kemudian dipanaskan katoda pada suhu 110 derajat Celcius selama 15 menit. Didinginkan dalam eksikator, kemudian ditimbang. Hal ini diulang hingga nanti diperoleh berat konstan. Timbang, di open. Langkah selanjutnya, di pipet 2 mili larutan sampel CU, masukkan ke dalam gelas kimia 300 mili, lalu tambahkan 1 mili HNO3 bebas NO2, aqua DM, dan 1 mili H2SO4. Kemudian disusun alat elektrolisis. Dilakukan elektrolisis terhadap ion sampel CO2+ dengan potensial sebesar 2-4 volt sampai 1 atau 2 jam. Nah, ini adalah gambar susunan alatnya. Ada gelas kimia, power supply, kemudian ada magnetic stirrer.
Langkah selanjutnya, setelah proses selama 1 jam, dilakukan pengujian kesempurnaan elektrolisis. Apakah elektrolisisnya sudah sempurna? Apakah Cu2+ sudah semuanya mengendap menjadi Cu? Yaitu dengan cara mencelupkan katoda sampai 1 cm. Amati apabila terbentuk endapan Cu, maka elektrolisis belum sempurna. Kemudian cara menentukan kesempurnaan endapan bisa juga dengan mengambil sedikit larutan sampel ke dalam plat tetes, ditambahkan K4 FeC 6 kali. Jika terbentuk endapan merah bata, maka elektrolisis belum sempurna. Artinya masih ada mengandung Cu2+-nya. Kalau reaksi elektrolisisnya sudah sempurna, nah, kemudian prosesnya diangkat terlebih dahulu elektrodanya, kemudian dibilas dengan aqua DM dan alkohol. Setelah itu maka dimatikan arus listrik. Dipanaskan katoda bersama endapan Cu pada suhu 110 derajat Celcius. Dinginkan dalam eksikator. Kemudian setelah itu ditimbang katoda bersama endapan Cu. Ulangi langkah 6 dan 7 ini hingga didapatkan katoda plus endapannya secara konstan. Nah, dari hasil praktikum yang sudah dilakukan, Ibu ambil contoh ya, data-datanya sebagai berikut sehingga nanti bisa menentukan perhitungan kadarnya. Persamaan reaksinya sudah dijelaskan ya. Ini persamaan reaksinya. Kemudian dari data penimbangan diperoleh tanpa endapan diperoleh datanya sebagai berikut ya. 14,8993, yang kedua juga 14,8996 dan ini dianggap konstan sehingga rata-ratanya diperoleh adalah 14,89945 gram. Kemudian data katoda dengan endapannya diperoleh rata-ratanya adalah 14,92215 gram. Nah, dari data penimbangan ini maka diperoleh nanti perhitungannya massa Cu ya. Massa katoda plus Tu dikurangi massa katoda kosong. Massa katoda plus Cu tadi diperoleh 14,92215 gram. Massa katoda kosongnya adalah 14,89945 gram. Sehingga massa Cu-nya diperoleh 0,0227 gram. Sehingga dari sini kita bisa menghitung kadar Cu2+-nya, yaitu dengan massa Cu dibagi massa sampel kali 100% kali faktor pengenceran. Massa Cu yang diperoleh adalah 0,0227 dan massa sampelnya adalah 12,5 gram kali 100% kali faktor pengenceran, sehingga diperoleh 22,7%. Nah, itulah langkah-langkah pengerjaan dari elektrografimetri. Dari seluruh rangkaian proses kita bisa menyimpulkan pertama bahwa dengan elektrografimetri ya, yaitu metode analisis yang didasarkan pada pengendapan zat dengan menggunakan arus listrik, dengan keuntungannya bisa dilakukan lebih cepat, kemudian kita bisa menggunakan reaksi yang lebih sedikit ya. Kemudian kita bisa bandingkan dengan grafimetri secara konvensional, itu waktunya dengan elektrografimetri itu akan lebih cepat ya. Nah, mungkin untuk pertemuan kali ini dicukupkan sekian. Apabila
ada pertanyaan, kita nanti bisa melalui WA ya, atau kalian bisa dilihat di setelah ini untuk latihan soal-soalnya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.